Bab 2. Setelah malam yang penuh gairah, pintu kamar hotel diketuk terbuka. Susian terbangun oleh suara keras. Dia membuka matanya dan melihat Susinru dan ayahnya Sujinsan. Pria yang sedang tidur di tempat tidur hanya menunjukkan sebagian punggungnya, tapi masih terlihat jelas, cukup membuat Sujinsan marah. "Kurang ajar kau, jalang tak tahu malu. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan. Anda telah merusak reputasi saya." Susinru melihat Susian ditangkap di tempat tidur dan diam-diam sangat gembira. Namun dia berpura-pura menjelaskannya kepada Sujinsan. "Ayah, jangan marah. Itu hanya terjadi karena kakak mabuk. Dia tidak ingin itu terjadi. Tolong maafkan dia kali ini." "Memaafkan? Bagaimana saya bisa memiliki anak perempuan yang begitu memalukan?" Sujinsan adalah seorang direktur dan sangat memperhatikan reputasinya. Melihat putrinya dan seorang pria bermain-main, dia sangat marah. Di hadapan ayah dan saudara perempuannya, Susian tidak panik. Dia menutupi tubuhnya dengan selimut dan tersenyum. "Ayah, Anda harus bertanya pada diri sendiri pertanyaan yang sama. Maksudku seperti ayah, seperti anak perempuan." Berbicara tentang perselingkuhan, Sujinsan mengkhianati ibunya terlebih dahulu ketika dia berusia 6 tahun. Ibunya meninggal dan kurang dari sebulan kemudian ayahnya membawa gundiknya Suruhi dan putri mereka Susinru yang 3 tahun lebih tua dari rumahnya. Sejak itu citra Sujinsan sebagai ayah telah runtuh di benaknya. Sejak lama dia tidak menganggapnya sebagai ayah. Sekarang dia mengetahui bahwa dia bersedia menjualnya seharga 50 juta. Dia bahkan lebih tidak mau memanggilnya ayah. Dia tidak pantas menjadi seorang ayah. Seorang ayah sejati setidaknya harus melindungi anaknya sendiri. Tapi bagaimana dengan dia? Sujinsan tercengang oleh kata-katanya. Kamu ingin memberiku serangan jantung." Susian tersenyum lebih cemerlang. "Jika kamu mati, aku berjanji untuk mengirimimu karangan bunga besar untuk memperingati reputasi burukmu pada hari pembersihan makam tahun depan." Tekanan darah Sujinsan melonjak. Bagaimana putrinya yang pemalu dan lemah tiba-tiba menjadi orang yang berbeda? Susinru menahan Sujinsan tepat waktu dan mencoba mendamaikan situasi dengan bersikap putri yang baik. "Yan, bagaimana kamu bisa berbicara dengan ayah seperti itu? Minta maaf pada ayah, jangan membuatnya marah lagi." Susian mencibir. "Susinru, tidak heran kamu bersikeras untuk berakting. Ternyata Anda terlahir sebagai aktris, mengarahkan dan bertindak sendiri. Jika Anda tidak mendapatkan penghargaan sebagai ratu drama terbaik, wajah lotus putih Anda akan terbuang sia-sia." Ingin membuatnya meminta maaf? Tidak mungkin. Untuk apa meminta maaf? Apa kesalahan yang telah aku perbuat? Kita semua sudah dewasa di sini. Susian berusia 18 tahun dan sudah memasuki perguruan tinggi. Dengan bakat dan kondisinya, dia akan melakukannya dengan sangat baik jika dia memilih untuk menjadi seorang aktris. Namun mereka tidak ingin dia memasuki bisnis hiburan dan bersaing untuk mendapatkan sumber daya melawan Susinru. Selain itu, kematian ibunya juga membuatnya membenci bisnis tersebut. Oleh karena itu, Susian tidak mendaftar untuk jurusan kesenian di sebuah perguruan tinggi seni, tetapi pergi ke Departemen Bahasa dan Sastra Cina di Universitas Beijing. Susinru terus memanas-manasi ayahnya. "Ayah, adik mungkin hanya ingin mendapatkan lebih banyak uang saku dan bertindak ekstrim. Kita tidak bisa menyalahkannya untuk itu dan seharusnya memberinya lebih banyak uang saku nanti." Adik teratai putih yang dia coba mainkan benar-benar menjijikkan. "Berapa banyak yang kamu inginkan? Apakah kita tidak punya cukup uang? Kamu menjual diri demi uang. Kamu sangat mengecewakan saya." Sujinsan berpura-pura menyesal. Faktanya dia hanya bertindak bersama dengan Susinru untuk menutupi tindakan buruk dari transaksi rahasia mereka, dan dengan sengaja memaksakan semua kesalahan dan kesalahan padanya. Kejadian
menjadikan hitam putih dan putih hitam. Benar, bagaimana uang yang kamu berikan padaku setiap bulan cukup? Susian dengan sengaja mengatakan itu. Bagaimana mungkin keluarga Su akan memberinya uang saku? Sejak Suri datang untuk mengelola rumah tangga, biaya hidup bulanannya hanya sebagian kecil dari Susenro. Jika dia tidak bekerja paruh waktu di perguruan tinggi, mungkin dia akan mati kelaparan. Wanita muda kedua dalam keluarga Su terlihat seperti pengemis di jalanan. Itu memilukan. Hanya untuk memikirkannya, jika ibunya masih hidup, dia tidak akan begitu sedih, sehingga dia diganggu sepanjang waktu. Tidak ingin melihat ayah dan anak perempuan munafik itu melakukan pertunjukan mereka. Susian melirik ke belakang laki-laki yang sedang tertidur itu. Dia dengan sengaja memegang bahunya, berkata kepada keduanya di pintu, "Jika kamu tidak ingin membuat seluruh kota tahu tentang ini, pergilah dengan cepat. Jangan ganggu kami. Hal yang tidak tahu malu, ketika kamu kembali, aku akan mematahkan kakimu." Su Jinsan menendang pintu hingga terbuka dan berjalan keluar sambil mengutuk, "Yan Yan, ingatlah untuk pulang lebih awal dan beri penjelasan pada ayah." Su Xinru dengan ramah mengingatkannya sebelum pergi. Meskipun mereka pergi, Su Xinru membiarkan para reporter menyergap di pintu mendapatkan foto langsung. Selanjutnya dia memiliki hadiah besar untuk saudara perempuannya.